berjalan ke Golgota. Disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan derama, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. Mentari melayang, segala menetes dari dan luhur kita Ibrahim berlutut. Ia melangkah ke Golgota, jantung berwarna paling agung, mengunyah dosa demi dosa. Di tengahnya dan betapa getirnya, tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis dengan rambut pada debu, dan menangis pula segala perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku, dan tiada kau tangisi dirimu?
dari tubuhnya, menyeberang jalanan kering. Jangan liang-liang jiwa yang patah, dan berangsur atas taruhan dosa. Engkau diminumnya dari gunung kencana, gugur lambungnya sendiri. Dan pada berikan napas terakhir bertuba, Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita membaca Injil. Tuhan, kami berdoa, memohon pertolongan Roh-Mu yang suci, supaya hati kami terbuka, mata kami terlip, pikiran kami terang, kami dapat memahami pesan dan firman-Mu, pesan kehidupan. Ya, saat kami mengenang Jumat yang suci ini, kami boleh mendengar berita tentang salib, berita tentang Kristus yang disalibkan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami, ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Injil pada Yohanes 19 ayat 28 hingga 34. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Injil ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masih dalam tema simbol-simbol yang berbicara, dan hari ini kita merenungkan simbol tentang air dan darah pada peristiwa Jumat Agung. Air dan darah boleh dibilang mewakili bagian yang liquid di dalam tubuh manusia. Darah itu 83%-nya adalah air. Haus adalah salah satu pertanda tubuh kita memerlukan tambahan air. Tetapi hausnya Yesus di kayu salib bukan haus biasa. Yesus itu mengalami kekurangan cairan yang parah. Severe dehydration. Bahkan sangat mungkin sudah pada tahap mengalami yang secara medis disebut hypovolemic shock. Kondisi yang disebabkan orang mengalami kehilangan begitu banyak darah dan air dari tubuhnya. Bagaimana tidak? Pertama, sudah berjam-jam sejak penangkapannya di hari Kamis malam, Yesus tidak minum. Badannya dicambuk berulang kali, di mana sekali pukul ada 39 paku yang menggores di punggung dan kakinya. Tubuhnya robek, berdarah-darah. Kepalanya bermandikan darah, dihajar mahkota berduri. Yang ketiga, sesudah siksaan itu dan pengadilan yang menguras tenaga, keringat, dan darah, Yesus harus memanggul sendiri salib kayu yang berat itu naik ke bukit Golgota. Bisa dibayangkan kucuran keringat dan lelehan darah. Yang keempat, ketika disalibkan,
tangan dan kakinya dihajar, ditembus paku besar. Kembali darah mengucur deras. Kemudian ia digantung di atas kayu salib itu, terekspos udara terbuka dan sengat cahaya matahari dengan tubuh nyaris telanjang. Boleh dibilang darah dan air terkuras dengan brutalnya dari tubuh Yesus. Tentu saja kemudian dari bibirnya yang pucat dan kering itu meluncur ucapan lemah. Aku harusnya tidak kepalang tanggung. Saudara, begitulah yang ada di pikiran kita. Yesus itu sudah betul-betul kehabisan liquid. Dia mengalami dehidrasi parah dan ekstrim. Mengingat apa yang ia sudah alami. Tetapi, kemudian Yohanes menuliskan sebuah adegan yang mengherankan. Tidak lama setelah Yesus mati. Perhatikan ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dalam bahasa Yunani dipakai kata exalten. Exalten itu artinya bukan sekedar keluar mengalir, melainkan memancar dalam jumlah yang banyak. Mancur, orang Jawa bilang. Oleh sebab itu Eugene Peterson menerjemahkan ayat ini dengan kata-kata blood and water gushed out. Gushed out. Mancur deras dalam jumlah banyak. Darah dan air mancur deras dari tubuh Yesus dalam jumlah yang banyak. Blood and water gushed out. Bagaimana bisa? Bagaimana darah dan air bisa mancur deras dari dalam tubuh orang yang sudah kehabisan cairan seperti itu? Justru disinilah Yohanes hendak memberikan pesannya kepada kita semua. Air dan darah yang memancar itu mengingatkan kita pada Yesus yang sebenarnya tidak pernah kehabisan apapun. Sebab dia adalah sumber, source, atau mata air dari semua resources apapun di dalam kehidupan ini. Pada Yesus hanya ada kepenuhan atau kelimpahan atau abundance. Dari diri Yesus hanya akan mengalir dan terus mengalir kasih sayang. Kasihnya tidak pernah habis. Anugerahnya tidak pernah berhenti. Memancar deras, abundantly. Itulah Yesus. Dia itu source of the living water.
dia tak pernah kehabisan. Saat kita mengira dia kehabisan, Yohanes mengingatkan, bagaimana mungkin dia itu sumber dan semua. Narasi Yohanes dengan indah mengatakan, ketika Yesus sudah kehabisan cairan seperti itu, dia masih memancarkan dengan deras air tata. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu adalah pesan salib. Salib adalah tanda silam sebetulnya, kan? Cross. The opposite. Salib itu cross. Cross itu the opposite. Kebalikan atau lawannya. Salib itu mengajak kita untuk memandang kehidupan ini dengan lensa terbalik. Seakan-akan Yohanes hendak berkata begini, pandanglah salib Yesus itu dengan jujur dan rendah hati, maka kau akan melihat kebalikannya. Lihatlah salib itu dengan jujur dan rendah hati, maka kau akan lihat the opposite. Kita mengira yang kehabisan itu siapa? Yesus. Yang kehausan adalah Yesus. Padahal kita orang-orang yang sedang kehaus. Yang kehausan itu Anda dan saya. Haus. Kita ini haus. Haus dimengerti. Kita ini haus diterima. Kita ini haus didengarkan. Kita ini haus mendapat perhatian. Siapa tidak? Kita ini haus dipeluk dan disayang dan disemangati. Siapa itu? Kita ini manusia yang haus ditemani, haus dimaafkan, haus dididik dan diajari kebenaran, haus disapa, haus untuk dimanusiakan. Dahaga kita ini. Kita semua ini dahaga akan cinta kasih. Siapa yang tidak? Kita menyangka Yesus yang harus. Kalau Anda memandang salib dengan jujur dan rendah hati, Anda akan memandang kebalikan. Yang harus itu adalah kita. Kita menyangka Yesus kehabisan, kekeringan, dehidrasi. Padahal sejatinya itu kita. Saya dan Anda. Pengalaman kehabisan, empty, drain out adalah pengalaman kita. Kita ini yang suka kehabisan. Habis waktu, habis tenaga, habis persediaan, habis kesabaran, kadang habis akal, tidak jarang habis uang atau dana, bahkan habis pengharapan, kering dan kosong, dry and empty. Kita sangka Yesus yang kehabisan, tapi sebenarnya pengalaman kehabisan itu adalah pengalaman kita.
salib Yesus mengundang, memanggil kita untuk bersikap rendah hati dan mengakui bahwa Yesus itu di situ sedang menggantikan saya. Dia haus karena dia menggantikan saya yang haus. Dia itu kehabisan karena saya digantikan oleh dia, karena saya ini orang yang kehabisan. Jika Anda memandang salib dengan jujur, Anda akan melihat di atas kedua. Yang tampak dan terjadi pada Yesus sebenarnya itu adalah kebenaran tentang saya, tentang kita. Sayalah orang yang terluka itu. Sayalah yang haus itu. Sayalah yang kosong kehabisan itu. Sayalah yang berdosa itu. Sayalah yang selayaknya disalibkan dan mati di situ. Kalau Anda memandang salib dengan rendah hati, Anda akan mendapat jawaban itu di opposite one. Nabi Yesaya berkata, kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita mengira. Tetapi in fact, dia tertikam oleh karena pemberontakan siapa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan siapa? Kejahatan kita. Itulah salib. Berita salib adalah berita di opposite one. Apa yang engkau lihat pada Yesus, sebenarnya itu adalah kebenaran tentang kita yang sedang melihat. Itu pesan yang ingin dikatakan Yohanes. Dan sekalian, dunia kita ini, dunia yang kita huni ini, mengajar kita untuk selalu melihat, mencermati, dan menyoraki kesalahan yang dilakukan orang lain. Jujur saja, dunia kita mengajari kita dari kecil seperti itu. Anak-anak kecil kalau main, itu mencari siapa yang salah, dan kalau sudah ketemu yang salah, dihukum bersama-sama. Disoraki. Kita diajari suka menyoraki kesalahan orang lain. Kalau orang lain bersalah atau dituduh bersalah, gosipnya itu bisa lebih heboh daripada kesalahan itu sendiri. Kita diajari menuding, mengarahkan pandang, dan menyalahkan orang lain, bahkan melempar tanggung jawab kesalahan ke pihak lain. Semua bisa salah di mata kita, kecuali satu, saya sendiri. Dunia kita ini mengajari kita seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya orang cenderung menghindar dan menganggap, oh, itu tidak relate dengan saya. Itu bukan saya, itu orang lain. Yang bisa begitu itu orang lain, bukan saya. Itu tidak relate dengan saya. Lalu kita kian menjauh dari kebenaran tentang diri kita sendiri. Padahal semua pergumulan kemanusiaan di dunia ini relate dengan kita. Tidak ada yang tidak relate. Dunia sekarang sedang ramai perang taklif. Tidak ada orang yang bilang tidak relate dengan itu. Langsung ataupun tidak langsung, semua orang akan relate dengan akibat. Sebab hidup ini sambung menyambung. Tidak ada yang tidak relate. Yohanes mengajak kita untuk jujur dan berani menjumpai kebenaran tentang diri kita sendiri. Beranilah jujur melihat kebenaran tentang siapa kamu. Caranya bagaimana? Pakailah lensa salib itu. Melihat secara terbalik. Bukan dia, tetapi aku.
Dalam setiap kesalahan atau kebodohan yang dibuat orang lain, terdapat kesalahan atau kedunguan kita sendiri juga. Yang serupa, hanya beda wujudnya. Kita bisa membaca ketakutan orang lain. Karena apa? Karena kita sendiri punya ketakutan itu di dalam sendiri. Ketakutan orang lain itu relate dengan kita. Karena ketakutan yang sama itu ada bercokol di dalam kita sendiri juga. Ada orang tua yang marah besar pada keteledoran anaknya. Tapi sebenarnya amarahnya dia itu cermin dari amarahnya terhadap keteledoran dirinya sewaktu dia muda dulu. Ada orang yang seperti itu. Ketika dia marah besar pada anaknya, sebetulnya itu cerminan amarahnya pada diri sendiri. Karena waktu dia muda, dia melihat dirinya sendiri pada anak. Tidak ada yang tidak rindu. Apa yang terjadi pada orang lain, itu bisa terjadi pada kita. Ketika kita jujur pada diri sendiri, berani berkata, itu aku. I'm the one who is thirsty. It is me, my bad, my mistake, my sin. I own it. That's my responsibility. Ketika kita berani berkata seperti itu menolong kita menjadi orang yang lebih baik, lebih humble, lebih punya belas kasih. Itulah Kristen. Ketika luka dan kelemahan orang lain juga menyadarkan akan luka dan kelemahan saya sendiri, saya menjadi lebih toleran. Bukan? Orang yang tidak punya toleransi itu orang yang cuma melihat yang luka itu kamu, yang salah itu kamu. Tapi itu tidak relate dengan dirinya. Itu sebabnya dia menjadi kejam sekali dan tidak punya toleransi pada orang lain. Tapi kalau Anda melihat apa yang ada pada orang lain itu, sebenarnya juga bisa ada pada saya. Lukanya itu adalah luka saya juga. Kita menjadi lebih toleran. Ketika jerit sakit sesama menggemakan kepedihan yang pernah menyakiti kita sendiri, belas kasih akan mengalir lebih deras dari hati kita. Orang yang melihat jeritan sakit orang lain dan mengingat jerit sakitnya sendiri, dia akan menjadi lebih punya belas kasih atau belas kasih. Lensa salib itu penting. Lensa salib melihat sesuatu terbalik. Kelihatannya dia yang haus, sebenarnya aku juga haus. Kelihatannya dia salah, tapi sebenarnya salahnya dia ada juga pada diriku. Ketika kita bisa melihat sesuatu secara terbalik seperti itu, saudara-saudara, maka lensa salib sedang mengajar kita tentang kebenaran akan siapa kita. Lensa salib menolong kita untuk meletakkan kaki di atas sepatunya orang lain dan bisa bersolider dengannya. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Dia meletakkan dirinya di atas sepatu kemanusiaan, bersolider penuh, menanggung semua yang kita harus tanggung di atas kayu salib. Itulah lensa salib. Ajaib, dia mengubah kita.
Asal kita mau jujur melihat pada salib itu dan berkata, itu saya, itu aku. Yesus sedang menggantikan saya. Biarlah di hari Jumat Agung ini kita belajar jujur memandang ke salib Yesus dan melihat secara berbalik supaya hidup kita pun berbalik arah, berubah, lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab, lebih pemaaf, lebih penuh belas kasih, dan Yesus dimuliakan.